Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Baitul Ma'mur, yang sama kita hormati Bapak pengurus bidang dakwah DKM Pak Haji Adang. Makasih Pak Haji yang telah komunikasi terus. Beliau nyanyi, jangan lupa Ustaz, jangan lupa Buya, insyaallah. Bapak Ibu, orang tua kami, guru-guru kami yang berada di sini, semoga kita sehat selalu, istiqomah dalam ridha Allah. Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin, imam-imam kita rahimahullah, kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang umur, rezeki murah. Berapa ini Ustaz? Gini loh Ustaz. Jalan malam mana? Sunnah kan? An-nikah sunnati. Kita tidak bahas itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu luang kita sedikit menjelang hari agak tarang seketik. Mudah-mudahan ini adalah majlis yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ilmu adalah majlisnya para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang selalu mencintai majlis-majlis ilmu. Banyak riwayat, banyak kitab yang menjelaskan, banyak hadis yang menjelaskan, bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran itu antara ilmu dan iman itu disetarakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Ilmu, iman, ilmu. Ini penting. Kadang-kadang kan tidak peduli itu dengan diri dan juga keluarga anak turun awak. Kok kepandai lo dada enti, nah gitu. Nampak kok siap solat ambo bayi. Padahal duduk di majlis ilmu itu sangat luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Kadang di rumah awak ada tenang loh, tapi di rumah saji sawanta saja. Lewat sekali. Dapat tempat menyanda tu lah tu. Tak ada bu, teribu. Oh, takut lagi bu tu. Tak ada, biasa saja tu. Orang lama dipakai memang kadang-kadang memang ada lecetnya, ada macam-macam lah gitu. Namudo lah yang ada itu je. Ya, Bapak Ibu ya, datangi selalu majlis ilmu tu sangat luar biasa. Ada riwayat yang menyatakan seorang pemuda, seorang yang melakukan dosa besar, membunuh 100 orang, tapi dia ingin taubat. Apakah diterima taubatnya oleh Allah? Allah terima. Dan itu memang jaminan Allah. Jadi kalau ada kawan-kawan awak, dusana awak yang dia banyak dosanya katanya, kemudian dia ingin taubat, ragunya, bimbang, bingung. Kalau ambo taubat ni diterima taubat ambo kok. Bu, Pak, ya, lai. Nah, sampai kayak gitu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu kata Allah. Katakanlah, wahai jiwa-jiwa hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Kan ada lam di sana itu. Janganlah khawatir, jangan cameh, jangan putus asa di rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada jami'ah di situ. Sesungguhnya dialah Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Kau jangan sampai leleh. Tapi walaupun seperti itu, mau kupu lah buat dosa ini dulu, bukan gitu. Korupsi salam buat dulu, dah. Itu tidak baik niatnya itu. Jadi hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Dalam perjalanannya meninggal, pergi ke majelis ilmu itu, akhirnya diukur kama yang dekat, kama jauh. Zadat, ternyata dia dekat ke majelis ilmu, jauh ke tempat yang ditinggalkannya. Wa huwa dakhalul jannah, bawa dia ke surga kata Allah. Belum duduk di majelis ilmu,
lah membunuh sekian orang. Seorang saja bunuh itu dosa besar itu. Banyak salah dan dosa. Tapi karena ingin taubat kepada Allah, datang ke majelis ilmu, dekat sejengkal ke sana, dia berhak masuk surga. Itu pentingnya sangat luar biasa majelis ilmu itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada wirid di Siko, biar malam, pagi, siang, kajian-kajian agama, datangi. Karena itu adalah majelis yang sangat Allah ridho, sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di bulan yang penuh barokah ini, maghfirah ini, peluang-peluang sangat besar Allah berikan. Kejar, raih. Pertama, perbanyak istighfar. Tidak ada manusia itu yang lapih dari salah dan khilaf. Sehebat apapun manusianya, sesoleh apapun dia pasti bersalah. Kalau tidak kadang kita pasti itu. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia, anak turunan Adam kata Rasul, pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata tubu ilallah. Manusia yang hebat, dia salah, dia khilaf, taubat kepada Allah. Minimalnya taubat itu istighfar. Membaca istighfar. Nah, rasanya awak tidak doyan tak tahu itu tuh. Insyaallah. Nam panjang jadi jo. Sayyidul istighfar jadi jo. Silakan. Nam pokok perbanyak taubat. Iringi dengan salat sunnah taubat jadi jo. Jadi masalah. Makin rancak, makin bagus. Man qalaha minan nahari. Siapa yang istighfar mohon ampun kepada Allah pada pagi, permulaan pagi ini sekarang nih, subuh ini permulaan pagi, muqinon dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal sampai sore hari, fahuwa dakhalul jannah. Masya Allah, luar biasa itu. Wa man qalaha minal lail. Siapa yang istighfar mohon ampun ke Allah pada perpisahan malam, maghrib, isya, mungkin dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allahnya meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalul jannah. Luar biasa. Jadi perbanyak istighfar. Karena kita tidak ada lepas dari khilaf dan salah. Semoga Allah mengampuni khilaf, salah dan kealfaan kita semasa kita hidup. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang kedua, perbanyak zikir. Ini kajian subuh tak boleh lama dah aja ya. Ibu-ibu ke Karajo. Nah, Karajo banyak nunggu di rumah. Zikir. Barah banyaknya, sabanyak-banyak. Tak usah ditanya. Baratalo sebatanya, kalau baratalo kadang kau 5 buah telur kan, bukan baratalo sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Kan begitu Allah katakan. Kalau ditanya itu bara banyaknya, sebanyak-banyaknya. Hai orang beriman, zikirlah engkau ke Allah sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Pagi, petang, siang, malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, selalu qalbu kontak ke Allah. Qalbu kontak. Jangan sampai tidak. Qalbu jangan kosong. Bapak Ibu, biasanya kalau ada ibu-ibu kamar rumah itu ada 5 kosong ci. Asia yang di dalam itu biasa itu. Siapa Bu? Setan. Benar itu. Kan kita kan sering mengadakan ruqyah-ruqyah itu. Hati-hati, isi. Kalau qalbu yang kosong, oh itu lebih parah tuh. Maka tidak boleh kosong. Makanya Rasul bahkan menyampaikan masuk kamar kecil pun, kamar mandi, masuk WC kecil awak gitu kan. Kan dianjurkan untuk baca doa. Andai kan lupa baca doa, lah sampai di dalam takanah doa tu, boleh dibaca, boleh. Allahumma, tapi jadi karyaan. Ini makanya nek tidak dikaryan doh, dalam hati saja. Karena ada Al-A'raf 205 itu wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Ini dalam hati saja, tidak usah dikaryan. Karena kita dalam kamar kecil. Kok buruh disabui Bapak Ibu, kok nyampang. Namanya malang tidak dapat ditolak, wujuh tidak dapat dirayah. Kan gitu. Malang tiba dia awak di saat itu.
tak jatuh wak, tak golek di kamar mandi itu, meninggal kita dalam kamar kecil tuh, kalau kalbu kosong kepada Allah dalam keadaan kufur. Ini tinjauan tauhid Bapak Ibu ya, tasawuf ya. Makanya tidak boleh kosong, selalu nyambung. Kapan saja di atas kendaraan, di pasar, Manggale, sajoh Karajawa, kontak selalu. Mau pakai buat tasbih silakan, mau ndak juga ndak apa-apa. Yang penting kalbu kita kontak selalu. Hebat zikir itu. Dan itu tidak ada dalam ajaran-ajaran lain. Jadi oleh sebab itu perbanyak selalu zikir. Apalagi kita dalam rangka meraih menjemput Lailatul Qadar, malam-malam kemuliaan, selalu kita isi, kita hiasi dengan amal-amal soleh. Bahkan hebatnya zikir itu Bapak Ibu, hebatnya. Jadi membaca Allah itu, bibi anda bataru itu, bukan Allah. Sampai saat sakaratul maut pun Allah tidak membebankan, tidak memberatkan hambanya. Lidah Allah, Allah, Allah. Lidah tarik ke atas, Allah, bukan bibir. Hebatnya dalam kajian ilmu tauhid, diletakkan pisau silep di bibir gua membaca Allah. Kalau luko bibirnya belum benar itu, ndak mengari bibir tu. Artinya apa tuh? Allah ndak ingin membebankan hambanya, ndak membarikan. Jadi lafaz Allah itu bukan berat. Bagi siapa yang berat? Kalbunya yang tak kontak. Makanya selalu kalbu kontak ya Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai bila mana hawa hidup di dunia itu? Banyak yang kita usahakan, kita cari, kita dapat. Tak kala kita wafat tidak ada apa-apanya. Ya tabi'u maitun salatun, 3 mengiringi jenazah ke pintu kubur, maluhu harato, kemudian juga termasuk ahlu keluarga, fayadi usnani, 2 kembali pulang. Yang mana? Maluhu harato, kemudian ahlu, wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1 kata Rasul, wa amaluhu, amal soleh. Wa man kana yarju liqa rabbi, Al-Kahfi 110 ya guru ya, falyaman amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, harus catatannya, kuncinya adalah amal soleh. Dia amal itu 2. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh melihat sini. Anggaplah ini amal. Amal itu perbuatan karajo nur ya Pak. Apa bagi 2 Pak? Amilus salihat, amilus sayyi'ah. Karajo nan elok, karajo nan buruk. Gitu. Yang Allah ridho itu adalah yang baik. Makanya penting amal soleh itu semasa kita hidup, hanya semasa kita hidup, hanya semasa kita hidup. Kalau tidak ada kita di sini lagi tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Ini kan topik sendiri bagi kita itu, kita bersama keluarga kita, anak turunan kita. Jadi bila berbuat amal soleh itu hanya semasa hidup di dunia Pak. Lawaran ke dah dolai. Karena episode perjalanan awak jauh, sangat jauh. Dia ada 13 episode itu. Yang awak jalani baru sampai bro. Alam Rum, Alam Iradat, Alam Rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia. Berarti tinggal ibu, nyo 3 waleh. 9 lagi. Panjang, jauh. Lama iyo. Alam sakarat, alam maut, alam barzah. Itu mandiang-mandiang di sana awak kalau meninggal. Itulah boleh lalu itu. Awak dulu. Kalau ingin sukses di alam sakarat, alam maut, alam barzakhul, dinding hijab yang membatas dunia dan akhirat. Dan alam-alam selanjutnya di dunia ini. Tidak ada lain dari itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kesempatan yang Allah berikan ke kita, masih kita berada di bulan yang penuh maghfirah, ampunan penuh barokah dari Allah ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbanyak selalu amal soleh, biar bentuknya melalui fisik ataupun non fisik, amalan-amalan spiritual ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomah nanti. Ya istiqomah tu barik, Bapak Ibu barik mana? Istiqomah tu barik. Tantangannya banyak. Kadang hujan seketik, panih sedih, angin warna panih gini. Wah, tak tahu ke rumah saji doa doh. Nya doa situ. Tapi balasannya juga besar Bapak Ibu. Ndak kepiangin bolehnya doh. Ndak kulkas doh. Tapi balasannya dari Allah adalah surga. Sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu mari kita jaga istiqomah tu. Jadi kalau seandainya memang awak yo panik-panik saketik lawan saya itu, datangi, tadang surozan datang. Rangki-rangki badan saketik, yo itulah biasa tu, lah mau dipakai itu, ndak ada. Dan itu sunatullah. Terjalani saja. Malah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini tua, terus butuh. Jadi tidak ada nak kami bimbing ke rumah saji dari Rasulullah. Itu wana tu minta tolong ke Nabi itu. Tu bah. Lai boleh solat di rumah ya Rasul. Sahabat kau laki-laki kau. Anta sami tu nida. Apakah kau dengar azan? Sami tu ya Rasulullah. Iya Rasul, saya dengar. Wajibku datang. Urang gae butuh. Tidak ada nak kami bimbing ke rumah saji. Tadanga sorozan datang, badan gadang, gaya indah, butuh indah lo doh, peka dah lo doh. Tadanga sorozan, oh ada datang ke rumah saji doh. Alasan awak besok di akhirat. Itu kan pertanyaan doh. Alasan awak besok apa untuk membela diri? Kau dah datang, kan dah ada alasan awak doh. Fasilitas sudah diagi kata Allah. Nah, jadi sebab itu mari kita selalu syukuri nikmat hidup ini. Allah masih percayakan, titipkan ke kita. Semoga Allah redha kepada kita, anak turunan kita dan keluarga kita semuanya. Baik Bapak Ibu, jam 6 lebih kurang. Mungkin itu yang bisa sekelumit pagi ini. Karena memang kajian pagi itu tidak boleh lama. Lama ibu-ibu laku lama ngantuk loh. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selalu kita jaga dengan keistiqomahan. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك